Bang, ini ada pertanyaan dari netizen Bang tentang strategi kampanye dari Paslon 02 Bang, yang menurut netizen ini terindikasi mengikuti gaya kampanye Bongbong Marcos di Filipina. Benar nggak itu Bang? Ya memang kalau kita melihat pola kampanye yang dilakukan oleh Prabowo Gibran ini dengan anaknya Ferdinand Marcos di Filipina agak-agak mirip. Miripnya di mana? Tidak perlu berkualitas, yang penting viral. Itu adalah pokok utama yang sedang dipilih oleh Prabowo Gibran, meniru. Bahkan menurut saya memang mereka meniru apa yang dilakukan oleh Bongbong Marcos, karena segala sesuatu itu yang penting viral, rame, dilihat publik atau publik, terlepas dari apakah nanti publik akan suka atau tidak. Tapi mereka mencoba mendesain sebuah kampanye yang mungkin menurut mereka akan disukai oleh publik dengan pola-pola menempatkan diri seperti gemoy lah, muda lah, lucu lah, apalah, joget. Dan itu adalah hal yang sudah dilakukan Bongbong Marcos, dan memang di Filipina dia memenangkan pemilu. Dan kembali kekuasaan Ferdinand Marcos, turunannya berkuasa di Filipina. Jadi ada kesamaan pola, kemiripan pola. Apakah itu menjiplak 100% atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi kita mengamati ada kesamaan pola ini yang terjadi. Prinsipnya yang penting viral, rame di media sosial, nanti masyarakat akan melihat. Tapi target mereka kan tentu akan disukai oleh publik. Tetapi apakah publik benar akan suka atau tidak, ya kita lihat nanti. Tapi berbicara tentang pola, ya saya melihat ada kesamaan pola yang ditiru, bahkan mungkin dijiplak dari kemenangan Bongbong Marcos di Filipina sampai saat ini. Tetapi ya dengan pola-pola ini memang menempatkan Bongbong Marcos menjadi presiden di Filipina. Yang parah itu sekarang adalah dia setelah menjadi presiden menghapus peringatan hari ditumbangkannya ayahandanya Ferdinand Marcos di Filipina. Hari peringatan itu kemudian dihapus, tidak boleh lagi diperingati oleh Filipina. Jangan sampai nanti juga di Indonesia terjadi hal yang sama, bahwa 98 itu dihapus dari sejarah Republik Indonesia, tidak boleh diperingati, karena ya memang itu sejarah kelam, sejarah hitam. Agak ada kesamaan nih Bang ya, kalau di sana anak, di sini menantu Bang. Ya ada kesamaan, dan kalau kita melihat di Filipina itu kan dia anaknya Ferdinand Marcos. Nah di sini ada menantu Soeharto. Ini kan Soeharto dengan Ferdinand Marcos ini hampir sama, bukan Ferdinand Hutahayan ya, tapi Ferdinand Marcos. Memiliki kesamaan pemerintahan yang otoriter, kejam, bengis, sangar, menakutkan, jahat terhadap masyarakatnya. Dan mereka sama-sama berkuasa puluhan tahun. Nah sekarang di Filipina muncul anaknya meneruskan politik ayahnya. Nah di sini muncul generasi Soeharto, yaitu menantunya, yaitu Prabowo. Meskipun Prabowo berkali-kali gagal. Bekas menantu ya Bang? Ya, kita tidak bisa sebut bekas menantu karena kita tidak tahu mereka itu betul pernah cerai atau tidak. Karena kan tidak pernah ditunjukkan surat cerainya sah atau tidak ya. Jadi kita tidak bisa bicara bekas menantu. Bagi saya Prabowo adalah menantu Soeharto. Terlepas mereka pernah cerai atau tidak, biarlah itu urusan pribadi mereka. Tetapi yang mau kita bicarakan adalah kesamaan pola, kemiripan pola. Soeharto dengan Ferdinand Marcos sama-sama otoriter, sama-sama bengis, kejam terhadap masyarakatnya. Nah sekarang di Filipina ada Bongbong Marcos yang kemudian berhasil jadi presiden. Nah di sini ada menantu Soeharto sedang berusaha karena berkali-kali gagal. Dan sekarang uniknya menantu Soeharto ini berdampingan dengan anak presiden. Ya, anak Jokowi. Nah kita tidak tahu apa yang akan mereka mainkan, tetapi kita melihat pola yang dimainkan itu sama. Yang penting rame, yang penting viral. Apakah nanti itu menunjukkan mereka berkualitas atau tidak, mereka tidak memilih itu. Tidak di situ posisinya, tapi yang penting rame dan viral. Itu saya mau tanya nih sama abang juga pasti akan mengikuti geopolitik lah yang ada di Filipina ya. Ada nggak kemungkinan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, seperti misalkan oleh Gibran, seperti menyebut asal sulpat, itu yang penting viral? Ada nggak kemungkinan Bang? Ini adalah trik sebuah kampanye. Ketika triknya yang penting viral adalah bisa melakukan apa saja. Ada juga trik ya, cara be on the frame, harus selalu di dalam frame media. Apapun lakukan, bahkan hal-hal kontroversial kalau perlu dilakukan, yang penting naik, terangkat dan viral. Lakukan hal-hal yang sengaja dibuat seolah-olah bodoh, seolah-olah salah, yang penting viral. Bisa saja Gibran ini sekarang melakukan trik tersebut, dia pura-pura bodoh, pura-pura melakukan kesalahan,
Yang penting viral, dan itu akan memancing orang menjudge dia, menghakimi dia. Dengan ketika orang menghakimi dia, bisa saja orang menjadi bersimpati dan berempati. Tapi apakah itu memang pilihan yang sedang dilakukan? Kita tidak tahu. Tetapi bisa saja pilihan itu sengaja dipilih karena memang orangnya ya bodoh, supaya ya diambillah keuntungan dari kebodohan itu. Itu pun kita tidak tahu. Tetapi dalam trik sebuah komunikasi politik, kampanye politik, itu bisa saja dilakukan. Yang penting dia selalu muncul dalam frame media, muncul dalam tangkapan layar media, muncul dalam perbincangan publik. Dan itu akan membuat dia semakin cepat diketahui dan dikenal oleh publik. Apakah dikenal oleh karena tidak baik, buruk, bodoh, pintar, itu urusan lain. Tetapi yang penting segera dikenal dan diketahui oleh publik. Nah, apakah dia sedang memilih itu, kita tidak tahu. Dan apakah memang dia benar-benar bodoh, tetapi bodoh itu kemudian dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk mengangkat dia, kita juga tidak tahu. Tetapi kalau melihat pola kampanye ini, ya bisa saja hal itu. Memang dia tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan. Nah, di situ mereka mengambil keuntungan dari ketidakmampuan ini, pura-pura lugu, pura-pura lemah, pura-pura ini, mengharap simpati dan empati publik. Ini terakhir Bang, pertanyaan dari netizen. Abang kan tentu pasti dapat memahami lah karakter masyarakat Filipina dengan Indonesia. Apakah ini akan berhasil seperti di Filipina? Ya, kemungkinannya bisa saja berhasil. Saya melihat pola ini kalau terus dilanjutkan bisa saja berhasil. Apalagi di backup oleh kekuasaan, tentu akan sangat mungkin untuk berhasil. Tetapi ya kita harus masyarakat yang cerdas, masyarakat yang tidak ingin mendapat pemimpin yang berhasil dari hal-hal kamuflase dan manipulasi, ya saya pikir harus sadar dengan ini. Jangan mau terlena, jangan mau terhasut, jangan mau terbius oleh propaganda-propaganda yang sifatnya hanya seperti itu. Kita kalau memilih pemimpin harusnya memilih yang memang mampu menyampaikan pemikirannya terhadap bangsa ini apa ke depan, yang mampu menyampaikan gagasannya, menyelesaikan berbagai banyak masalah bangsa ini ke depan seperti apa. Bukan hanya ingin berkuasa dengan cara-cara gimmick, trik-trik tertentu, jogetin lah, senyumin lah, gemoykan lah, apalah segala macam. Kita ini memilih pemimpin harus yang punya konsep, punya gagasan bagaimana menyelesaikan perkara bangsa yang terjadi. Itu yang harusnya kita lakukan. Tetapi kalau pertanyaannya apakah mungkin mereka berhasil, sangat mungkin. Mungkinnya bagaimana? Kalau tidak ada yang menyadarkan masyarakat. Maka itu yang saya berharap bahwa semua elit-elit bangsa, akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, praktisi ekonomi, bicaralah ke masyarakat, sampaikan bahwa kita sedang mencari pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Bukan memilih pemimpin yang hanya disukai karena joget, gemoy, lucu, kocak, culun, ya terkesan rendah hati, padahal sebetulnya kalau berdiri mengeri kali ular kobra yang kelihatan. Begitu. Ya. Makasih banyak ya Bang. Yuk, makasih.